Karena itu perkara yang bahaya dan maksiat besar, dosa besar, dan statusnya langsung si istri itu nasyiza dan durhaka, pengkhianat terhadap suaminya. Jikalau ia memasukkan ke dalam rumahnya laki-laki yang bukan mahramnya. Naam. Yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di sini, jikalau ada seorang dari kaum kerabatnya, dari kaum kerabat si istri itu, yang mungkin juga tidak dikenal oleh si suami gitu, yang mungkin juga tidak dikenal oleh si suami, karena mungkin jarang bersilaturahim atau dikatakan banyak kaum kerabat si istri itu banyak, sampai-sampai sulit untuk diketahui satu persatu. Tiba-tiba datang seorang di antara mereka bersilaturahim, kemudian mau dikatakan itu laki-laki atau perempuan, intinya di sini mahram. Kemudian antum datang sebagai suami, antum lihat, antum tanya kepada istri antum, siapa laki-laki ini? Ya mahramnya ya, bisa jadi apa namanya, misalnya dikatakan apa, bisa jadi keponakannya sendiri gitu, bisa jadi keponakannya sendiri, banyak keponakannya ratusan, nggak terhitung. Datang salah satunya, bingung juga si suami ini, siapa ini? Ini dijelaskan bahwa ini keponakanku. Atau apa namanya, dikatakan si tamu itu perempuan, juga termasuk dari kaum kerabatnya atau temannya, juga ditanya siapa perempuan ini. Begitulah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama istri-istrinya. Jadi diikuti gitu, difahami sekarang, kemudian diikuti, dipraktekkan. Ini akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Tujuan dari pertanyaan ini, di sini Asy-Syaikh menjelaskan bahwa bisa jadi, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, yang masuk ke dalam rumahnya, ya, ke dalam rumah si suami itu, yang masuk ke dalam rumahnya seseorang yang tidak ia sukai, walaupun masih termasuk dari kaum kerabat si istri. Kan bisa jadi kan seperti itu kan. Jadi ada orang mulutnya itu comberan, paham nggak? Dapat info langsung ngomong, dapat sedikit info belum diteliti benar atau tidak benar, di-share, disebarkan. Ada orang seperti itu kan. Bisa jadi si suami itu tahu orang itu bersifat demikian, kemudian dia tidak suka terhadap orang tersebut. Jikalau si suami itu, ini harus difahami oleh seorang istri, jikalau si suami itu tidak menyukai seseorang, walaupun masih termasuk dari kaum kerabat istri, tidak boleh bagi si istri untuk memasukkan ke dalam rumahnya kecuali atas izin suaminya. Tok tok tok, assalamualaikum, siapa? Fulan. Oh, ini yang tidak disukai oleh suami saya, walaupun ini mahram saya. Maaf, saya telepon suami dulu ya. Oh, kenapa? Saya kan masih termasuk dari kaum kerabat. Betul, Anda termasuk dari kaum kerabat saya, Anda termasuk dari mahram saya, tapi maaf, afwan, tunggu. Ini amanat dari suami, tidak memasukkan siapapun tanpa izinnya. Tolong difahami gitu. Mau dia marah, nggak mau marah, ma'assalama. Yang penting si istri di sini beramanat. Jangan gara-gara seorang kehidupan suami istri hancur. Kadang-kadang kadang-kadang si istri keras kepala. Juga kadang-kadang si suami yang keras kepala. Misalnya si istri keras kepala seperti ini, kamu harus menerima si fulan ini atau si fulana ini, tapi kan dia memiliki akhlak yang buruk. Betul, dia memiliki akhlak yang buruk, tapi masih termasuk dari kaum kerabat saya, harus menerima kedatangannya. Wahai istriku, jangan seperti itu. Mungkin nanti dia akan menyebarkan fitnah dari mungkin bisa jadi kamu itu dikorek-korek, ditanya-tanya, dari jawaban-jawabanmu itu dia akan menyebarkan fitnah. Oh, nggak bisa. Jikalau kamu tidak menerima kedatangannya, wahai suamiku, ceraikan aku. Gara-gara satu orang hidup dikatakan rumah tangga satu keluarga hancur, nggak bisa seperti itu.
Di sini si istri dan juga si suami, kedua-duanya harus bermuamalah di antara mereka berdua, bersikap, berperilaku di antara mereka berdua, hidup di antara mereka berdua penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah, saling memahami gitu. Saling memahami. Ya akhi, si suami ini bukan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit sampai-sampai dikatakan enggak pernah berdosa, enggak pernah bermaksiat, enggak pernah berbuat salah gitu. Dia juga bukan seorang yang maksum. Jikalau ada kesalahan dari si suami, tolong difahami, dimaklumi, dilewati. Begitu juga sikap suami kepada istrinya. Jangan gara-gara satu kesalahannya atau dua kesalahannya, satu keburukannya, dua keburukannya, tiba-tiba dia menceraikannya. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Sahih Muslim, beliau bersabda apa? La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Dalam arti membenci istrinya yang mukminah karena beberapa sikapnya yang buruk, karena beberapa perilakunya yang buruk, karena beberapa akhlaknya yang buruk. Apabila kamu tidak menyukai beberapa sikap istrimu atau beberapa akhlak istrimu yang buruk, kata Rasulullah, akan tapi kamu masih mendapati beberapa sikapnya, beberapa akhlaknya yang baik. Jadi bersikap adil, jangan yang dipandang hanya keburukannya, sementara kebaikannya nggak pernah dipandang sama sekali. Ini nggak bakal umurnya nggak bakal panjang itu. Keluarga yang seperti itu umurnya nggak bakal panjang. Pada suatu hari akan terjadi yang namanya perpisahan dan tidak kembali lagi. La ilaha illallah.